Mari kita terima roti kehidupan dari surga buat kita. Percaya, setiap hari di dalam hidup kita, kita tidak akan pernah kekurangan mana roti yang Tuhan berikan itu akan menemani kita sepanjang hari. Setiap hari selalu baru. Demikian kasih setia Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan kata-kata Tuhan. Renungannya diambil dari Daily Devotion from Psalms, bukunya Joyce Meyer. Hari ini adalah hari ke-130 dari 365 hari yang luar biasa di tahun 2026 ini. Gimana kabarmu di hari Senin ini? Jika kita bersuka cita karena weekend, mari kita juga bersuka cita karena setiap hari adalah harinya Tuhan. Hari ini kita bersemangat, kita akan memenangkan hari ini, kita akan menyelesaikan hari ini bersama dengan Tuhan. Hari ini temanya adalah bersama Tuhan kita akan tetap kuat. Ayatnya kita baca dari Mazmur 54, ayatnya yang ke-6. Kita baca ya. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Kemarin kita belajar bagaimana doa Daud dalam menghadapi musuh, bagaimana kita masih punya jalur khusus ketika menghadapi musuh, yaitu jalur doa. Kemudian ini adalah perkataan iman Raja Daud bahwa sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Setiap manusia memiliki kekuatan yang terbatas. Sama seperti HP kita. Ketika HP kita sudah habis baterainya, maka kita perlu mengisinya lagi. Demikian juga dengan kita. Manusia, kekuatan kita itu terbatas. Kita tidak punya kuasa atas hidup kita. Tapi Daud berkata, sesungguhnya, sebenarnya, yang pasti Allah adalah penolongku. Daud masih punya satu penolong. Ketika waktu itu dia belum melihat jalan, dia belum melihat jawaban. Ini perkataan iman Daud bahwa Daud masih punya satu penolong. Allah adalah penolongku. Ketika kita tidak mampu untuk menyelesaikan pertandingan, betapa kita merindukan ada coach kita mungkin yang menolong kita, coach kita yang mengulurkan tangannya untuk kita. Nah, hari ini kabar baiknya untuk kita adalah Allah itu penolong. Allah itu penolong. Kita baca ya di Mazmur 46 ayatnya yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Firman Tuhan ini, kata-kata Tuhan ini ya dan amin. Dan firman Tuhan berjanji, firman Tuhan berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Hari ini mungkin kita butuh tempat berlindung. Kita butuh tempat untuk kita itu bisa bernaung. Ya. Kita butuh tempat di mana kita bisa dipinjami kekuatan. Aku tidak mampu menghadapi hidup ini. Kita harus berlari kemana? Tuhan berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Ayo kita berlari kepada Tuhan. Ada perlindungan yang kuat di dalam nama Tuhan, di dalam pribadi Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Dan dikatakan Tuhan akan memberikan tuh kekuatan. Kita tidak hanya dilindungi, kita diberikan kekuatan yang baru, yang menanti-nantikan Tuhan. Itu seumpama Raja Wali yang terbang. Dia tidak menjadi lelah, dia terbang di tengah badai. Itu semakin lama, semakin maju mengatasi badai bersama dengan Tuhan. Dikatakan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sudah tidak perlu diragukan lagi, sangat terbukti. Hanya tidak mengurangi sedikit pun kedahsyatan Tuhan, kemampuan Tuhan untuk menolong di dalam kehidupan kita. Mari kita berpegang teguh sama Tuhan. Mari kita pegang betul-betul kata-kata Tuhan. Kita jadikan perkataan Tuhan itu dasar untuk kita berdiri, dasar untuk kita berjuang, dasar untuk kita berharap. Hari ini mungkin kita seperti Daud. Musuh itu masih ada. Jawaban doa itu
masih belum kelihatan. Tapi mari kita hidup tidak berdasarkan apa yang kita lihat, tidak berdasarkan apa yang kita dengar, tidak berdasarkan apa yang kita rasakan. Mari kita hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Aku percaya perkataan-Mu Tuhan, terjadilah perkataanmu dalam hidupku, terjadilah kehendak-Mu yang sempurna, rancangan-Mu yang sempurna, tujuan-Mu yang sempurna itu dalam hidupku. Mari tetap berpegang teguh sama Tuhan, kuat karena Tuhan kekuatan kita. Mari mengapi-apikan diri bersama dengan Tuhan. Saya ingat ada sebuah buku karangannya Bapak Edwin Louis Cole itu, judul buku itu adalah Pemenang bukan orang yang tidak pernah gagal. Pemenang adalah orang yang tidak pernah menyerah. Jadi selama kita tidak pernah menyerah dan ada Tuhan di pihak kita, kita adalah pemenang. Kemenangan itu jadi bagian milik kita karena Tuhanlah kemenangan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami terima kekuatan, kami terima topangan yang begitu kuat datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, Kaulah tempat berlindung kami Tuhan, Kaulah tempat kami berlari, Kaulah sumber kekuatan kami. Hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati, betapa kami membutuhkan-Mu. Kami tidak dapat berjalan sendirian di dalam hidup ini. Pegang tangan kami, tuntun setiap langkah kami. Firman-Mu berkata, Firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami percaya Tuhan, bersama Tuhan kami akan tetap bisa berjalan langkah demi langkah. Bahkan kami akan bisa berlari menuju tujuan kami bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, berikan kekuatan bagi mereka yang membutuhkan kekuatan. Berikan penghiburan bagi mereka yang sedang di dalam kesedihan, sedang di dalam duka. Biar pelukan Tuhan itu kuat kami bisa rasakan dalam setiap season hidup kami, dalam hidup setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan kasih. Terima kasih Tuhan, menyerahkan sepanjang hidup ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kami tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Tuhan kekuatan, Tuhan penolong, Tuhan penopang hidup kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kami terima setiap janji-janji Tuhan yang spesifik, personal dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa.